Halo teman-teman kelas 10 SMK semuanya. Selamat datang di sesi eksplorasi kita hari ini. Kita bakal bedah tuntas satu topik yang sebenarnya kalian jalani setiap hari loh, walau mungkin nggak kalian sadari. Yah, kita bakal bongkar rahasia tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial. Siap-siap, karena ini bukan sekedar teori hafalan buku yang ngebosenin, ini adalah realita kita sehari-hari. Coba deh bayangin sebentar, siapa sih yang sebenarnya muterin roda perekonomian kita? Apa cuma bapak-bapak berjas rapi di kawasan perkantoran elit? Atau mungkin cuma presiden dan para menteri aja? Nah, rahasianya adalah kalian sendiri sebenarnya udah jadi pemain utama dalam game ekonomi raksasa ini. Gimana ceritanya? Oke, biar nggak bingung, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari persepsi keseharianmu, lalu masuk ke 3 pilar utama, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga negara. Terus kita lihat gimana ketiganya muter bareng di arus lingkaran ekonomi, dan pastinya ditutup sama rangkuman. Masuk ke bagian pertama, persepsi, kaitan ekonomi dalam keseharianmu. Coba perhatiin rutinitas pagi kalian. Mulai dari beli nasi uduk buat sarapan, nyalain lampu kamar waktu bangun, naik angkot atau bawa motor ke sekolah, sampai lihat orang tua yang berangkat kerja. Kelihatannya sepele dan biasa banget kan? Tapi faktanya, dari kegiatan remeh-temeh inilah, kamu dan keluargamu udah jadi aktor pertama yang paling krusial di jaring-jaring perekonomian nasional kita. 1. Rumah tangga konsumen atau RTK, pelaku ekonomi sebagai pengguna barang dan jasa. Jadi, RTK itu gampangnya adalah kita-kita ini, kelompok individu yang mengonsumsi barang dan jasa tiap hari. Tapi, nah ini bagian serunya. Kita tuh nggak cuma sekedar ngabisin barang loh. Fakta mengejutkannya ada di kalimat kedua. RTK justru yang jadi bos alias pemilik dan penyedia sumber daya yang disebut faktor-faktor produksi. Sumber daya ini yang sangat dibutuhin sama pabrik dan perusahaan. Betul banget. Tanpa kita, pabrik-pabrik raksasa itu nggak bakal bisa beroperasi. Nah, yang paling menarik di slide ini adalah gimana cara RTK dapat cuan. Kalau kamu atau orang tuamu nyumbang tenaga kerja, balas jasanya pasti dapat upah atau gaji. Kalau kamu nyimpan modal di bank, dapatnya bunga. Punya tanah nganggur terus disewain, kamu dapat sewa. Dan kalau kamu punya jiwa kewirausahaan, kamu berhak dapat laba. Semua kegiatan ini benar-benar logis dan saling untungin kan? 2. Rumah tangga produsen atau RTP. Pelaku ekonomi sebagai penghasil barang dan jasa. Terus siapa dong yang bikin sarapan yang kamu makan tadi? Atau yang ngerakit motor yang kamu pakai ke sekolah? Kenalin, ini namanya RTP. RTP itu kelompok yang ngeproduksi barang dan jasa dengan tujuan utamanya cari untung. Tapi coba perhatiin kata kuncinya. Mereka kerja itu wajib pakai faktor produksi dari RTK. Artinya, perusahaan segede apapun di dunia ini bakal lumpuh tanpa tenaga kerja, lahan atau modal dari masyarakat. Mereka ketergantungan banget sama RTK biar bisa jalan. Dan wujud dari RTP ini juga macam-macam loh, nggak melulu pabrik raksasa yang banyak asapnya. Warung makan atau bengkel motor kecil di dekat rumahmu, itu masuknya UMKM. Terus ada perusahaan swasta yang ngejar laba, kayak PT Unilever. Ada juga BUMN yang modalnya dari pemerintah buat ngelayanin publik. Contohnya PT PLN atau PT KAI. Sampai koperasi yang dikelola bareng-bareng kayak koperasi sekolah kalian. Itu semua adalah RTP. 3. Rumah tangga negara atau RTN, pengatur dan penyeimbang perekonomian. Oke, sekarang bayangin, konsumen udah ada, produsen udah ada. Tapi kalau di sebuah negara nggak ada yang bikin jalan raya atau nggak ada aturan main yang jelas, pasti kaos banget. Disinilah peran RTN. Pemerintah kita ini benar-benar punya peran yang unik, semacam triple threat gitu. RTN itu bertindak sebagai regulator yang bikin aturan, tapi dia juga konsumen yang belanja barang dinas, sekaligus produsen yang menyediain layanan pendidikan dan keamanan masyarakat. Kompleks banget kan? Nah, biar sistemnya nggak goyah, pemerintah punya 2 senjata utama. Ini penting banget buat dibedain ya. Pertama, ada kebijakan fiskal yang dipegang sama Kementerian Keuangan. Ini urusannya sama duit kas negara, ngatur APBN, narikin pajak, dan bagi-bagi subsidi. Kedua, kebijakan moneter yang dipegang sama Bank Indonesia. BI ini tugasnya fokus ngejaga jumlah uang yang beredar dan ngatur suku bunga biar harga barang nggak tiba-tiba meroket. Bagian selanjutnya, arus lingkaran kegiatan ekonomi atau circular flow of income. Ketiga pelaku yang baru aja kita bahas, RTK, RTP, dan RTN, itu nggak ada yang main solo. Semuanya muter terus dalam sebuah lingkaran tanpa henti. Kita ikutin alurnya pelan-pelan ya. 1. RTK ngasih tenaga dan sumber daya ke RTP. 2. Karena udah dibantu, RTP ngasih balas jasa kayak gaji ke RTK. 3. Duit gaji itu dipakai lagi sama RTK buat beli barang-barangnya RTP.
4. Dari transaksi tadi, RTK dan RTP dua-duanya wajib bayar pajak ke RTN. Terakhir, yang kelima, negara ngebalikin duit pajak itu dalam wujud infrastruktur, jalan tol, dan subsidi buat dinikmati lagi sama RTK dan RTP. Muter terus, sempurna banget pokoknya. Biar teori ini makin nempel di kepala, kita bawa ke contoh nyata yuk. Anggap aja ada tokoh bernama Pak Budi yang bilang gini, "Saya bekerja di pabrik garmen, dapat gaji bulanan, beli sembako untuk keluarga, dan tentu saja bayar pajak." Kutipan yang kelihatannya simpel banget ini sebenarnya ngerangkum keseluruhan teori ekonomi makro kita hari ini loh. Kita bedah ya kutipannya. Pak Budi di sini adalah wujud sempurna dari RTK. Dia ngasih tenaganya ke pabrik dan dia beli sembako buat konsumsi. Pabrik garmennya itu adalah RTP-nya. Mereka bikin baju dan bayar gajinya Pak Budi. Terus pemerintah bertindak sebagai RTN. Mereka narik pajak dari Pak Budi dan pabriknya, terus uangnya disalurin lagi buat ngaspal jalan raya menuju pabrik itu biar mulus. Interaksi yang rapi banget. Bagian terakhir, rangkungan dan refleksi untuk mengikat semua pemahaman. Wow, materinya emang lumayan padat ya, tapi kalian luar biasa udah nyimak sampai sini. Sebagai contekan biar makin ingat, RTK itu kegiatannya konsumsi dan sedia faktor produksi. Dapatnya upah, duitnya keluar buat belanja dan pajak. RTP kegiatannya produksi barang, dapatnya untung, duitnya keluar buat bayar gaji dan pajak. Kalau RTN, dia bikin regulasi, dapat duit dari pajak, dan ngeluarin uangnya untuk APBN demi kepentingan publik. Sangat jelas ya beda ketiganya. Dan akhirnya teman-teman, saat ini kalian sebagai pelajar mungkin masih fokus jadi pahlawan RTK, sebagai konsumen yang cerdas dan calon tenaga kerja handal. Tapi tantangan saya buat kalian, coba pikirin dari sekarang, inovasi gila apa sih yang bakal kalian bikin waktu kalian nanti bertransformasi jadi bos RTP alias buka usaha sendiri. Perekonomian bangsa kita ini butuh banget pemikiran inovatif dari kalian buat buka lapangan kerja baru. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan menggali potensi diri. Terima kasih udah ikut eksplorasi ini, jadikan ini bekal kuat kalian, dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.